Jadi cara membaca Al-Quran itu yang bagus itu bukan yang difasih-fasihkan. Apabila sakaro, kalian mabuk, Allah tambah nikmatnya. Wallahi, demi Allah, seandainya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah mengijabah doa ini, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membutakan mataku sampai hari kiamat. As-Surkani TV meraih keistimewaan Al-Quran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para asatidah Darul Rabbani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para santri, adik-adik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik hari ini Allah masih memberikan karunia nikmat yang sangat besar, karunia nikmat yang kadang jarang disyukuri oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di majlis yang mulia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kabar gembira kepada kita semua yang ada di majlis ini, tercantum dalam sebuah hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Adik-adik pernah belajar kitab Arba'in An-Nawawi? Di situ nanti Rasulullah memberikan motivasi di hadis yang ke-36 dalam potongan hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain? Yatluna kitab Allah, dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tadi Ustaz ikut sholat berjamaah, melihat antum-antum ada yang tilawatul Quran, ada yang membaca, ada yang murajaah, dapat fadilah ini. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian kita menggali makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Kalau bahasa Jawa tadarus, baca Al-Quran ya. Kita tadarus, mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah kita menghafal, membaca, di sekolahan ada pelajaran juga. Janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita yang kumpul di majlis ini adalah satu, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada kita semuanya. Silahkan nanti ditanya dalam diri kita masing-masing. Kalau dalam majlis ilmu ini, di rumah Allah yang mulia ini, antum ada yang merasa gundah, tidak tenang, di ru'yah nanti. Karena Rasulullah menyebutkan illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang ada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghashiyatuhumur rahmah, kemudian Allah menyiramkan kepada kita semuanya rahmatnya. Rahmat para ulama mentafsirkan adalah al-maghfirah. Para malaikat memintakan ampun kepada kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang ada di majelis ini. Kemudian yang tidak kalah membanggakannya, yang justru kita harus bangga dan bersyukur, ternyata di samping kiri kita, di kanan kita, di belakang kita, di depan kita, di atas kita, wa haffathumul malaikah. Ternyata ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menaungi kita yang kita tidak tahu. Yang sedang bangga melihat kita yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah membanggakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kemudian makhluk-makhluk yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala menceritakan antum-antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, si fulan sedang ta'lim. Ya Rabb, si fulan sedang murajaah. Ya Rabb, ya Allah, si fulan sedang menghafal, dan lain sebagainya. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang kadang kita tidak sadar dan tidak mensyukurinya. Kebanyakan orang ketika mensyukuri nikmat mungkin yang nampak di kasat mata. Mungkin seorang pengusaha, dia bisnisnya berkembang, pelanggannya tambah, omsetnya naik, itu baru bersyukur nikmat. Kemudian seorang pejabat naik pangkat dan lain sebagainya, itu yang terlihat di kasat mata nikmat seperti itu, dan itu harus disyukuri. Akan tetapi kadang kalau kita bertanya, ketika kita memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang justru tidak nampak, itu yang lebih banyak. Nikmat kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, nikmat besar. Kita bisa istiqomah, salat 5 waktu, nikmat besar. Yang justru itu kadang kita kurang mensyukuri. Ma'asyiral muslimin ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat sekaligus sebuah motivasi dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia, setiap kita semuanya itu adalah pendosa. Akan tetapi Rasulullah memberikan motivasi dan pilihan. Setidaknya ketika kita merasa bahwasannya diri kita itu sebagai seorang pendosa, wa khairu khata'in at-tawwabun, paling tidak kita bisa menjadi golongan yang kedua, orang-orang yang berdosa akan tetapi kita sadar dengan dosa kita. Kita sadar pahala kita sedikit, dosa kita banyak, maksiat kita banyak. Jadilah orang-orang yang at-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah prinsip juga dalam kata mahfuzat, baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur yang sekarang harus lebih baik daripada ayam esok hari. Artinya, seorang muslim yang baik, seorang muslim sejati harus punya prinsip hari esok ataupun sekarang harus punya cita-cita, saya menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya di mata Allah Subhanahu wa taala tentu. Karena menjadi pribadi yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua Allah berikan karunia nikmat dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh di masjid ini. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, sehingga kita bisa, paling tidak kadang nikmat ini tidak disadari. Nikmat bisa salat jamaah 5 waktu. Nikmat besar yang orang-orang di luar tidak bisa melaksanakannya. Mereka tersibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Allah memberikan nikmat kita yang ada di pesantren Darul Rabbani ini bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Bisa ada program saum Senin Kamis adik-adik. Ada, Masya Allah. Bisa tilawatil Quran tiap hari. Bahkan tiap menjelang sholat tilawah dulu.
Ada jam-jam pagi tilawah, sore setoran dan lain sebagainya. Bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya juga. Dan ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi juga ada sebuah nikmat yang secara tidak sadar kita justru kadang jarang mensyukurinya, yaitu Allah pilih kita semuanya ada di pesantren Darul Rabbani ini. Allah berikan kesempatan kita untuk bisa setiap hari mempelajari ilmu agama. Artinya apa? Ketika Allah memilih kita ada di majelis ini, ada di ma'had ini untuk bisa belajar agama setiap hari, artinya Allah berkehendak, Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita. Kalau Allah tidak menginginkan kebaikan dalam diri kita, nggak akan antum masuk Darul Rabbani. Jadi orang luar, bisnis, sibuk dengan dunianya, jadi supir truk dan lain sebagainya, ataupun hidup di dunia luar. Yang sholatnya jangankan jamaah, mungkin 5 waktu aja bolong-bolong. Nikmat besar bisa thalabul ilmi setiap hari. Rasulullah menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya suatu kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Dengan ilmu agama kita bisa mengenal Allah dengan baik. Dengan ilmu agama kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Dengan ilmu agama kita bisa sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu agama kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dengan ilmu agama kita bisa berpuasa dengan baik. Dengan ilmu agama kita bisa berhaji dengan baik. Artinya ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan yang harus senantiasa kita syukuri. Dan bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang satu ini? Caranya tentu ketika Allah memberikan nikmat, maka tingkatkan amal-amal soleh kita. Ya mungkin ketika hari-hari biasa sholat 5 waktu, ya 5 waktu akan tetapi masih bolong-bolong, masbuk, waktunya masbuk, terlambat. Kita tingkatkan. Murajaah membaca Al-Quran yang mungkin biasanya sehari cuma 2 lembar, setengah juz, kita tingkatkan ke hari 1 juz. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan juga para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz anggap santri nggak apa-apa ya Ustaz. Sebuah kenikmatan yang secara tidak langsung Allah mengirim antum ke Ma'had Darul Rabbani sebenarnya adalah Allah sedang menyiapkan antum untuk menuju surga. Tidak sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan kemudian dia niat untuk menuntut ilmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka dengan proses thalabul ilmi antum ini Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Tujuan hidup kita apa? Masuk surga. Dan Allah sedang menyediakan cara untuk masuk surga. Salah satunya adalah lewat thalabul ilmi. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz boleh tanya, ini paling jauh dari mana? Sulawesi. Insyaallah. Ada luar Jawa lah katakan ya, ada ya, luar Jawa. Semakin jauh insyaallah. Tapi catatannya update niatnya. Jangan sampai mondok karena tekanan orang tua, karena tuntutan dan lain sebagainya. Nanti capek-capek pahalanya nggak dapat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena prinsip beramal itu bukan sedikit banyaknya. Allah akan menilai sebuah amal bukan karena sedikit atau banyaknya amal tersebut, akan tetapi karena niat. Imam An-Nawawi mencantumkan hadis niat nomor pertama, saking pentingnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sebuah amalan yang mungkin secara kasat mata kita lihat amalannya sepele, akan tetapi niat kita murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan pahala amal yang kecil ini menjadi besar. Dan kebalikannya, ketika kita beramal dengan amalan yang mungkin secara kasat mata manusia besar, pergi haji, keren ya, membangun masjid, membangun pesantren dan lain sebagainya, sebuah amalan yang besar. Akan tetapi ketika misal dalam hatinya ada, saya bangun masjid biar dikatakan seorang yang dermawan, banyak duitnya, banyak sedekah. Saya membangun pesantren biar dikatakan orang yang baik hati dan lain sebagainya. Ada dalam hatinya kotor walau sebiji dzarrah. Ada Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ada rasa sombong dalam dirinya. Dia membangun pesantren ingin dikatakan, wah, saya banyak duit, saya bisa bersedekah banyak, bukan karena Allah. Seperti ini, walaupun kelihatan amalannya besar, karena ada sesuatu yang merusak dalam niatnya, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang kecil. Akan tetapi sebaliknya adik-adik, sebuah amalan yang mungkin secara kasat mata kecil, akan tetapi ternyata dengan amalan itu dia bisa masuk surga. Satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih juga, ra'aitu rajulan. Rasulullah menceritakan di hadapan para sahabatnya, aku melihat ada seseorang laki-laki yataqallabu fil jannati, sedang mondar-mandir di surga. Para sahabat penasaran, kira-kira amalannya apa? Mesti amalannya istimewa, amalannya besar sehingga dia bisa mondar-mandir di surga, enak banget itu, lagi jalan-jalan. Kemudian ternyata dilanjutkan dalam potongan hadisnya, fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq kanat tu'dhin nas. Ternyata amalannya sepele adik-adik. Dia masuk surga, udah jalan-jalan di surga, kesehariannya adalah menyingkirkan gangguan ranting yang ada di jalan. Akan tetapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar orang yang lewat tidak terkena madarat. Kalau sekarang mungkin kulit pisang itu kan berbahaya kalau keinjak meleset ya. Antum singkirkan. Ada jalan yang berlubang di jalan sehingga misalnya orang lewat kejeglong berbahaya. Antum tempel pakai pasir. Ternyata amalan yang sepele ini justru menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyingkirkan ranting. Dalam sebuah pepatah disebutkan juga, la tahtaqir syai'an saghiran muhtaqar fa innama asalatid damal ibar. Jadi kita ini di dalam melihat kebaikan jangan menyepelekan sesuatu yang kecil. Diibaratkan ujung jarum itu kecil-kecil bisa mengeluarkan darah. Artinya fokus ke niat. Sekecil apapun kebaikan, niatkan lillahi ta'ala, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi besar. Terkait menuntut ilmu tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka bepergian menuntut ilmu, ilmu di sini para ulama mentafsirkan ilmu syar'i. Ilmu syar'i, karena dengan ilmu syar'i kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Ustadz menafikan ilmu umum, bukan ya. Ini konteks hadisnya fokus ke ilmu agama. Ilmu umum penting juga. Karena kalau kita sakit perlu dokter, ilmu umum. Yang membuat kendaraan, teknologi, ilmu umum dan sebagainya. Dan Islam bisa kuat dengan kedua-duanya. Semoga nanti alumni Darul Rabbani ada yang jadi arsitek, ada yang jadi ulama, amin. Ada yang jadi muhadis, jadi pengusaha, jadi dokter. Semuanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Islam ini bisa kuat, kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Abu Hurairah pergi ke pasar di Madinah.
Beliau berjalan, kemudian sampailah di sebuah pasar di Madinah. Kemudian ketika sudah sampai, terdengarlah kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian biasa, orang di pasar itu biasa sibuk dengan perniagaan, jual beli, lagi transaksi. Azan berkumandang sampai selesai, masih sibuk orang-orang yang di pasar. Kemudian gatal Abu Hurairah. Wahai fulan, tahukah engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang ini sedang bagi-bagi warisan di masjid. Orang pedagang itu otaknya duit, otaknya bisnis. Ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bagi-bagi warisan, langsung semuanya meninggalkan jual belinya. Pasarnya sepi, menuju masjid yang di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sampai di masjid, para pedagang lihat Rasulullah. Nah, kata Abu Hurairah tadi Rasulullah sedang bagi-bagi warisan. Enggak, Rasulullah lagi salat sunnah, lagi menyampaikan khutbah, lagi ngisi ceramah di hadapan para sahabatnya. Kemudian protes ke Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, engkau berdusta. Tadi engkau bilang bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bagi-bagi warisan. Tapi nyatanya mana? Nyatanya enggak ada, Rasulullah tidak sedang bagi-bagi warisan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-ulama'u warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, fa innama warrathul ilma, faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu, antum-antum yang thalabul ilmi, calon-calon ulama ya, amin. Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dan para nabi itu, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Tidak ada satupun nabi yang mewariskan dinar atau dirham. Artinya para nabi tidak ada satupun yang mewariskan harta kekayaan. Kalau yang mewariskan harta kekayaan siapa? Adik-adik. Ada istilahnya harta karun. Berarti karun. Orang yang hidupnya untuk mengejar dunia dihabiskan untuk itu berarti mencari warisan karun. Karena orang-orang yang tersibukkan untuk menuntut ilmu, dialah pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Fa innama warrathul ilma. Dan sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi, dan barang siapa mengambil bagian itu, akhadha bihadhin wafirin, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita yang ada di majlis ini di golongan hadis ini, termasuk orang-orang yang mencari ilmu, mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya. Ini tanggal berapa sekarang? 24 Ramadan tanggal berapa? Kalau Muhammadiyah nanti kayaknya sudah menetapkan Muhammadiyah tanggal 2. Berarti kurang lebih 35 hari, 35 hari kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Sebuah bulan yang sangat istimewa, yang setiap amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari biasa saja kita membaca Al-Qur'an oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan motivasi dalam sebuah hadisnya yang sahih, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca suatu huruf min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Tidak sampai di situ, fal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Itu hari-hari biasa. Kalau Ramadan
tentu lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan dalam sambungan hadisnya, la aqulu alif lam mim harfun. Tidakkah seseorang ketika dia membaca alif lam mim 3 huruf ini pahalanya adalah harfun? Tidak. Walakin akan tetapi alifun harfun 1 kalikan 10, walamun harfun kalikan 10, wa mimun harfun kalikan 10. Itu hari-hari biasa. Ketika Ramadan tentu Allah lipat gandakan menjadi yang lebih banyak lagi. Artinya apa? Sungguh merugi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua ditempatkan di sebuah pondok pesantren yang mulia ini, kemudian nanti sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, akan tetapi kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di tempat yang baik ini kemudian ditambah nanti kita bertemu dengan bulan yang terbaik, sedangkan kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah, pertanyaannya adalah mau baik di mana dan kapan di mana. Nah, ini kita introspeksi ya. Jadi kita muhasabah. Kalau di pesantren saja ibadahnya masih jelek, masih malas, baca Al-Quran, menghafal Al-Qurannya masih malas, bertemu ditambah Ramadan, tempatnya sudah mulia di pesantren, bertemu dengan bulan suci yang sangat mulia, ibadah masih malas, menghafal Al-Quran masih malas. Kira-kira mau baiknya di mana? Di tempat apa dan di bulan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan kesehatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa memaksimalkan nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan. Karena besok Allah akan bertanya kepada kita semuanya terhadap nikmat sehat yang Allah berikan. Untuk apa? Maka kita akan menjawab, ya Rabb, nikmat yang kau berikan kepadaku aku gunakan untuk ibadah, aku gunakan untuk tilawatul Quran, aku gunakan untuk menuntut ilmu, aku gunakan untuk menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Ada sebuah perkataan yang indah dari seorang ulama. Beliau menyebutkan, kullu syai'in yartabitu bil Qur'ani asbaha azimun. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi agung, akan menjadi mulia, akan menjadi baik. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat kita beragama Islam yang merupakan agama terbaik di antara agama samawi yang Allah turunkan. Karena ada kitab sucinya Al-Quran. Kemudian kita juga mengenal malaikat yang paling mulia, Jibril, menjadi salah satu malaikat, menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena status pribadinya, akan tetapi ada sesuatu yang melekat dalam dirinya yang menjadikan dia mulia. Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asyraful bashar, manusia terbaik sepanjang zaman, dan manusia terbaik, nabi terbaik di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran melekat dalam diri beliau. Kemudian sampai detik ini kita tahu Makkah, Madinah menjadi 2 kota yang paling mulia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di kalangan manusia. Keutamaannya karena di 2 kota ini Al-Quran turun. Makanya ada istilah Makkiyah, Madaniyah. Kemudian kita mengenal bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita berjumpa. Harus ada rindu dengan kekasih kita yang akan datang. Menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulannya, karena di bulan itu Al-Quran turun. Di bulan itu juga ada suatu malam yang paling mulia, yang kebaikannya adalah khairun
min alfi syahr. Karena malam itu Al-Quran diturunkan. Artinya apa? Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi mulia, pribadi yang lebih baik, pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya simpel. Jadilah kita ahlul Quran. Karena kullu syai'in yartabitu bil Qur'ani asbaha 'azim. Segala sesuatu apa saja kalau sudah bersinggungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Tadi sudah jelaskan. Ada sebuah kisah. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, seorang imam madhab. Beliau itu kalau hari-hari biasa selain bulan Ramadan, ta'lim, hadis, bekerja. Kalau sekarang ustadz ya ceramah sana sini gitu ya, berbisnis dan lain sebagainya. Akan tetapi karena beliau tahu betul kemuliaan bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan beliau meliburkan semuanya. Bisnisnya, ta'limnya, mempelajari hadisnya dan sebagainya libur. Beliau mengkhususkan bulan Ramadan untuk tilawatul Quran full. Kemudian kita juga mungkin bisa mengambil hikmah dari sebuah kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau disebutkan kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Asy-Syafi'i adik-adik, beliau itu kalau Ramadan, khusus Ramadan, khatam Al-Qur'an 60 kali khatam. Berarti sehari 2 kali khatam, 60 juz. Enggak kebayang ya. Karena memang beliau benar-benar Ramadan itu beliau gunakan. Beliau ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar totalitas untuk membaca Al-Qur'an. Maka nanti adik-adik target ya. Kalau khatam, kalau kita ya paling tidak khatam sekali. Khatam. Kalau santri Darul Rabbani enggak khatam 30 juz bacanya kebangetan. Tak suruh jewer mudirnya nanti. Ya. Karena beliau juga tahu hadis Rasulullah menyebutkan kalau ingin menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya solusinya paling gampang itu, jadi ahlul Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Serius belajar Al-Qur'an. Kemudian jangan lupa kalau udah punya ilmunya, ajarkan, jangan dipek sendiri. Ajarkan ke keluarga, teman yang kurang paham atau ajarkan. Ajarkan ke saudara, ke keluarga dan sebagainya. Karena syarat menjadi baik adalah man ta'allama. Pertama dia belajar Al-Qur'an, kemudian syarat kedua wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kemudian para ulama juga begitu sungguh-sungguhnya ketika bertemu bulan Ramadan memaksimalkan bacaan Al-Qur'an karena sadar betul dan mereka hafal keutamaan-keutamaan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga disebutkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak dia akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala syafi'an, pemberi syafaat li ashabi, oleh orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang membacanya. Ketika waliyadzubillah mungkin di antara kita ada yang dibawa diseret ke neraka. Waliyadzubillah, semoga tidak ada. Kemudian ternyata dulu ketika dia hidup di dunia, dia disibukkan hari-harinya untuk membaca, tadarus dan menghafal Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Ya Rabb, si fulan dulu membacaku di pagi hari. Ya Rabb, dulu si fulan membacaku di siang hari, di sore hari, di malam hari. Maka masukkan dia ke dalam surga. Yang tadinya mau masuk neraka, Al-Quran datang meminta, menjadikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan si pembaca, si penghafalnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bentuk syafaat yang Allah berikan kepada ahlul Quran, orang yang disibukkan dengan Al-Quran, para penghafal Al-Quran, itu tidak hanya di akhirat.
Kalau di akhirat itu kan Allah baru menyebutkan lewat gambaran-gambaran lewat lisan Nabi SAW saja, masih kita membayangkan. Akan tetapi alhamdulillah di banyak pesantren, termasuk alumni-alumni santri-santri Ma'had Tahfidzul Quran As-Surkati, Allah berikan syafaat dalam bentuk kemudahan urusan di dunia. Masuk kuliah itu gampang-gampang, masuk perguruan tinggi ternama. Kalau ke luar negeri ya masuk Madinah, ada Ummul Qura nanti, ada Jamiah Islamiyah, ada Sudan, ada Yaman, ada Turki. Kalau di Indonesia ada kedokteran nanti ya, ada UI, UGM, ITS, ITB dan lain sebagainya. Para penghafal Al-Quran yang Al-Qurannya bagus-bagus ini diberikan kemudahan. Bahkan kampus-kampus ini banyak sekarang memberikan peluang kepada santri-santri yang hafal Al-Quran ambil kedokteran, masuknya gratis. Nah, kedokteran tuh mahal, berapa juta kira-kira kedokteran? Ya, jual mobil satu untuk masuknya. Akan tetapi untuk para ahlul Quran, para penghafal Al-Quran diberikan kemudahan gratis. Itu bentuk kemudahan syafaat di dunia. Di akhirat insya Allah lebih dari itu. Maka dari itu semangat adik-adik ya. Terus menghafal Al-Quran, membaca. Capek Ustadz ngapal. Ya wajar. Kita kadang seperti ini ya. Sadar dirilah, kita menginginkan sesuatu kemuliaan, tapi pinginnya santai. Nggak akan. Prinsipnya itu di dalam berjuang, bersusah-susah dahulu, nanti bersenang-senang kemudian dikasih pahalanya. Dalam sebuah pepatah, fansab fa inna ladhidhatal aishi fin nasabi. Prinsip hidup itu seperti ini adik-adik. Biar antum semangat. Bersusah-susahlah kamu. Fa inna ladhidhatal aishi fin nasabi. Nanti setelah bersusah-susah itu, nikmatnya hidup itu ada setelah bersusah-susah. Berjuang dulu, nanti ada saatnya nanti Allah memberikan nikmat. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan sampai baru awal masuk Darul Rabbani pingin senang-senang, nanti mau lulus susah. Jangan dibalik. Di awal susah-susah dahulu, nanti udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita mendapatkan nikmat dari apa hasil yang kita perjuangkan. Para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau boleh berpesan nanti adik-adik ya di bulan Ramadan, jangan sampai bulan Ramadan itu kita jadikan menjadi bulan sebagaimana bulan-bulan biasa. Kita buat program dalam diri kita, ya apalah, hafalannya nambah, bacaannya mungkin nanti makin bagus. Kalau tilawah tadi ya wajib lah, tilawah 30 juz harus khatam. Kita punya target-target, bacaan kita makin baik, hafalan kita nambah, murojaah makin banyak dan lain sebagainya. Karena apa? Momentum Ramadan kita jadikan sebagai madrasah untuk menuju ke hadis Rasulullah SAW yang disebutkan seperti ini. Beliau bersabda, Iqra, bacalah Al-Quran. Ketika antum nanti masuk surga, Iqra, bacalah Al-Quran, wartaqi, dan naiklah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Suruh baca, Iqra wartaqi, naik ke surga yang lebih tinggi lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, warattil, maka bacalah Al-Quran itu secara tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dulu membacanya di dunia. Kenapa? Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sungguh nanti derajat surga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sejauh mana bacaan dan hafalan kita. Semakin banyak bacaan dan hafalan antum, semakin tinggi derajat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hadis ini ternyata Ustadz menggarisi satu kata yang tidak kalah penting untuk kita sebagai thalibul ilmi. Warattil, dan bacalah dengan tartil. Tartil itu gimana, Dek? Ada yang tahu? Ada yang bisa mendefinisikan tartil enggak? Tartil kan kita sering mendengar ya istilah tartil dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila.
Kalau Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mendefinisikan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatu wuqufihi wal ibtida. Jadi dikatakan bacaan seseorang itu tartil ketika memenuhi pertama tajwidul huruf, mentajwidkan huruf-hurufnya. Ternyata tajwid sendiri masih harus dijabarkan lagi. Tajwid itu apa, Ustaz? Belajar tajwid nggak ada, Adik? Diajari tajwid nggak? Belajar ya? Tajwid apa? Nah, berarti dia. Tajwid adalah, dalam ilmu tajwid disebutkan yang dimaksud dengan tajwid adalah ikhraju kulli harfin. Jadi tajwid itu mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi, dari tempat keluarnya huruf. Samalah kayak kita adik-adik. Jadi kita nih ada yang dari Jawa aja dibagi-bagi tempat lahirnya. Makhorijul huruf itu tempat lahirnya huruf. Ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Bali, ada Sumatera, ada Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Itu tempat lahirnya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Makhraj, tempat lahir, tempat keluar huruf. Ma'i'ta'ihi, dengan memberikan haqqahu, haknya. Yang dimaksud hak di sini adalah hak huruf adalah sifat-sifat yang melekat pada huruf tersebut. Nah, belajar tajwid sedikit nggak apa-apa buat selingan. Jadi haqqahu, hak huruf adalah sifat yang melekat pada huruf tersebut. Kalau nanti adik-adik belajar ilmu tajwid, di situ akan ada bab namanya sifatul huruf. Ada hamas, ada isti'la, ada istifal, ada rakhawah, ada tawassut, ada bainiyah dan lain-lain sebagainya. Sifat yang pasti melekat pada huruf tersebut. Misalnya huruf H. H itu kan sifatnya hamas. Hamas itu ada udara yang keluar. Maka ketika mengucapkan H, dinikmati udara yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misal hamas ya. Kalau enggak bis. Nah, bis itu sin hamas. Jangan membaca bismillah. Berikan hamasnya. Bismi. Itu contoh kecilnya. Ma'i'ta'i haqqahu. Tadi hak huruf, hak yang pasti, sifat yang pasti muncul pada huruf tersebut. Kemudian mustahak. Kalau mustahak itu kebalikannya. Kalau hak sifat yang pasti ada, pasti muncul pada huruf tersebut. Kalau mustahak sifat yang kadang-kadang muncul. Contoh, dalam ilmu tajwid cara membaca ro itu bisa berubah-ubah. Ada kalanya ro dibaca tebal. Ada kalanya ro dibaca tipis. Ada kalanya ro boleh dibaca tebal atau tipis. Ada kalanya nun sukun bertemu dengan ba misalnya. Jadi hukumnya iqlab. Nanti ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 maka hukumnya ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu hukumnya idgham bi gunnah. Artinya keadaannya bisa berubah-ubah tergantung keadaannya. Itu namanya mustahak. Hak itu sifat yang pasti ada. Kalau mustahak yang sesekali ada berubah-ubah. Para santriku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tartil tadi sudah disebutkan Imam Ali tajwidul huruf, kemudian ternyata setelah kita belajar tajwid bisa mengucapkan makharijul huruf dengan baik, sifat-sifatnya dengan baik, ternyata belum dikatakan bacaan seseorang itu sudah tartil. Masih dilanjutkan wa ma'rifatu wuqufihi wal ibtida'. Jadi syarat seseorang dikatakan bacaannya tartil adalah pertama makhrajnya sesuai huruf-huruf dan sifatnya, wa ma'rifatu wuqufihi. Waqaf pun harus pas. Walaupun sebenarnya waqaf itu yang ada di mushaf kan itu hasil ijtihad para ulama. Waqaf pun dimanapun sebenarnya boleh-boleh saja asal kita tahu kapan berhentinya, di mana di situ berhenti merubah makna atau tidak. Nah itu perlu pengetahuan bahasa Arab.
Berhenti di mana aja boleh. Akan tetapi para ulama memberikan tanda-tanda waqaf yang ada di mushaf Al-Quran itu fungsinya adalah untuk mempermudah kita. Untuk mempermudah kita yang belum paham secara dalam bahasa Arab. Dan tartil ini jangan dimaknai tartil ini bacaan yang bagus ataupun mohon maaf dibagus-baguskan. Karena banyak sekarang ini orang yang tidak mempelajari tajwid, mohon maaf ya, ini PR antum nanti kalau pulang kampung diajari ngaji tuh imam-imam di kampung tuh, kalau berani tapi. Nah, PR semuanya lah kita siapkan jadi imam-imam yang ada di kampung ataupun kita juga santri asatid. Jadi bacaan seseorang dikatakan tartil itu bukan karena dibagus-baguskan. Banyak, Ustaz tuh pernah suatu ketika mampir di sebuah kampung, kemudian ikut sholat jamaah maghrib. Imamnya, semangat banget imamnya langsung. Sampai di ayat ghairil maghdubi alaihim walatndo. Dot jadi lewat endo ya. Kadang ya huruf-huruf yang lainnya juga yang ketukar-tukar. Terkait huruf ini bahaya. Misalnya yang sangat fatal itu. Kalau dalam surat Ibrahim halaman kedua itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita meleset dikit saja, la in syakartum la azidannakum. Ini sifatnya jelas berbeda. Shin tafashi. Tafashi itu udaranya menyebar di dalam rongga mulut. Dia kasar. Sin lembut ya. La in syakartum. Jadi bacanya santai. La in syakartum sa. Syakara yashkuru, bersyukur. Allah akan tambahkan la azidannakum, nikmatnya kepada dia. La in sakartum, apabila sakara kalian mabuk, Allah tambah nikmatnya. Senang nanti para pemabuk ya adik-adik ya. Bahaya Al-Quran itu. Makanya kita harus belajar tajwid dengan baik sesuai dengan kaidah. Jadi cara membaca Al-Quran itu yang bagus itu bukan yang difasih-fasihkan. Ada kaidah-kaidah tajwidnya. Kalau Imam Ibnul Jazari menyebutkan dalam sebuah baitnya di bab tajwid, bab yang kelima, beliau menyebutkan mukammalan min ghairi ma takallufi. Jadi membaca Al-Quran itu min ghairi takalluf, tidak dilebay-lebaykan. Difasih-fasihkan. A'udhu, ngangu jadinya. Au jadi ngangu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang Jawa ya. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jadi membaca Al-Quran sempurna min ghairi takalluf, tanpa harus dilebay-lebaykan. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Dengan santai fin nutqi ketika mengucapkan, tapi bila ta'assufi, juga tidak menggampangkan. Artinya sesuai dengan koridor. Ya tentu nanti kita talaki ya. Talaki belajar dengan ustadz-ustadz yang ustadznya sudah belajar dengan ustadz ataupun syekh yang bersanad, sehingga kita bisa mengambil faedah dari itu. Ma'asyiral muslimin, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustadz tutup pertemuan kali ini dengan sebuah kisah. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi dan pembakar kita di dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Ada seorang anak kecil yang ikut lomba di setiap Ramadan itu kan ada di RCTI ya. Hafidz Quran itu. Ada namanya Fajar. Fajar itu beliau umur 4 tahun. Divonis oleh dokter ada gangguan dalam otaknya. Artinya ngomong aja dengan gerakan kadang tidak simetris. Kadang ngomong sambil gerak-gerak karena sarafnya terganggu. Dokter sudah memvonis ke depannya dia akan menderita ini dan lain sebagainya. Akan tapi subhanallah, orang tua dari Ananda Fajar berikhtiar menjadikan
obat itu Al-Quran. Karena obat-obat dari dokternya sendiri bingung mau diobati apa. Maka orang tuanya berikhtiar membacakan Al-Quran, menyetelkan murotal Al-Quran dari pagi sampai tidur setiap hari 24 jam. Enggak 24 jam. Ya, sebelum tidur dimatiin. Kemudian ternyata alhamdulillah niatnya berobat dengan ayat Al-Quran, ternyata Allah berikan nikmat yang lain. Allah berikan karunia yang lain, berjalan kurang lebih belum setahun. Usianya baru 4 tahun setengah lebih sedikit. Hafal Al-Quran 30 juz. Insyaallah. Kemudian ada sebuah cerita juga yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya. Namanya Mu'ad. Mu'ad kecil, beliau berumur 3 tahun, 4 tahun. Beliau mengadukan kepada orang tuanya keinginannya, ya abati, wahai ayahku, uridul Quran. Wahai ayahku, aku ingin menghafal Al-Quran. Bapaknya mengatakan kepada Mu'ad, kalau orang Jawanya, Le, kamu itu buta, kamu nggak bisa menghafal Al-Quran. Kegigihan yang luar biasa nagih ke orang tuanya. Ya abati uridul Quran. Wahai ayahku, aku ingin menghafal Al-Quran. Maka merengek-rengek terus ingin menghafal Al-Quran. Punya sepeda butut, divariasi, dibuat bempernya apa, buat boncengan. Untuk mendatangi gurunya yang jauh, untuk talaki Al-Quran. Berjalanannya berjam-jam. Akan tetapi, idza sadaqal azmu wa dhahasabil. Apabila niat seseorang itu sudah tekad bulat, maka wadhahasabil, pasti Allah akan bukakan kemudahan jalan. Ikhtiar terus pergi datangi syekh, di jalan naik motor bapaknya membacakan, karena buta kan tidak bisa membaca. Dibacakan bapaknya, ditalkinkan, ditirukan, berjalan sekian tahun, ternyata bisa hafal Al-Quran, kemudian suaranya bagus, kemudian tenar, karena suaranya bagus, buta bisa menghafal Al-Quran, maka diwawancari oleh stasiun TV di Emirat, kalau nggak salah. Kemudian ditanya di stasiun TV, ya Mu'ad, seandainya Allah memberikan sebuah doa, jikalau kamu berdoa pasti ijabah, doa apa yang akan engkau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira apa? Mu'ad berkata, wallahi, demi Allah, seandainya aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengijabah doa ini, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membutakan mataku sampai hari kiamat. Agar Allah membutakan mataku sampai ajalku nanti. Kenapa? Karena saya bisa menghafal Al-Quran, Allah memberikan fadilah bisa menghafal Al-Quran karena dia buta. Dia takut ketika dia nanti bisa melihat, dia bermaksiat kemudian Al-Qurannya hilang. Maka kita berhak malu. Kita Allah berikan kesehatan, kita berikan nikmat, fisik sempurna. Tetapi jangan sampai kita masih bermalas-malasan. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan sekarang Allah cabut. Jangan sampai nanti penyesalan di akhir ketika malaikat maut menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua yang ada di majlis ini, menjadikan kita ahlul Quran wa khassatuh. Barakallahu fikum. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.